Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Fi arba'ati mawadi'a, pada 4 tempat. Inda takbiratil ihrami, yang pertama ketika takbiratul ihram. Wa inda ruku'i, dan yang kedua ketika ruku. Wa indal i'tidali, dan yang ketiga ketika i'tidal. Wa indal qiyami, dan ketika bangkit atau berdiri. Minat tasyahudil awali, dari tasyahud awal. Ulangi sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, satu pasal. Yusannu, disunahkan, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Ya arba'ati mawadi'a, pada 4 tempat. Inda takbiratil ihrami, yang pertama ketika takbiratul ihram. Wa inda ruku'i, dan yang kedua ketika ruku. Wa indal i'tidali, dan yang ketiga ketika i'tidal. Wa indal qiyami, dan yang keempat ketika bangkit. Minat tasyahudil awali, dari tasyahud awal. Fajar, boleh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, satu pasal. Yusanu, disunahkan, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Fi arba'ati mawadi'a, pada 4 tempat. Inda takbiratil ihrami, yang pertama ketika takbiratul ihram. Wa inda ruku'i, yang kedua ketika ruku'. Wa indal i'tidali, dan yang ketiga ketika i'tidal. Wa indal qiyami, yang keempat ketika berdiri atau bangun. Minat tasyahudil awali, dari tasyahud awal. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini di dalam pembahasan di dalam pasal ini musannif hendak menjelaskan kepada kita terkait sunnahnya mengangkat kedua tangan ketika kita melaksanakan sholat. Ini sebetulnya sudah dibahas ketika membahas terkait rukun-rukun sholat. Hanya saja saya kira supaya bisa lebih menguatkan dan Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian bisa mengetahui ya penjelasannya daripada kitab Safinatun Najah ini, maka tentu kita coba sama-sama perdalam lagi Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian bahwa Syekh Salim bin Sumer menyampaikan ada 4 tempat disunahkan ketika melaksanakan sholat mengangkat kedua tangan. Selebihnya tidak ada kesunahan, tidak ada anjuran untuk mengangkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Adapun yang keempat, tempat yang disunahkan mengangkat kedua tangan adalah inda takbiratul ihrami, yaitu ketika takbiratul ihram. Kita sudah bahas di awal bahwa takbiratul ihram itu yang menjadi rukun bukan mengangkat kedua tangannya, tapi yang menjadi rukun adalah mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Nah, itu yang menjadi rukunnya ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau seandainya ketika takbiratul ihram seseorang tidak mengangkat kedua tangannya, dia langsung bersedekap asalkan dia sudah mengucapkan Allahu Akbar, sebetulnya sudah sah. Tapi tentu hal ini tidak menyempurnakan di dalam melaksanakan sholat. Karena ketika kita sholat bukan hanya sekedar ingin melaksanakan yang rukunnya saja, tapi juga kita ingin mendapatkan pahala yang sempurna di dalam melaksanakan sholat Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau seandainya tidak mengangkat kedua tangan pun tidak jadi masalah. Hukumnya sah, gitu ya, hukum sholatnya sah, tidak batal.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengulang bahwa untuk mengangkat kedua tangan ini ada dua keterangan yang menjelaskan bahwa si telapak tangan ini ada yang sejajar dengan bahu mangkibaihi, ada yang sejajar dengan telinga udunaihi, begitu ya. Jadi mau mangkibaihi silakan, mau udunaihi juga silakan. Mau sejajar dengan bahunya, mangga silakan, dan memang ada dalilnya. Mau sejajar dengan telinga juga mangga silakan, gitu ya. Ada sebagian keterangan yang jempolnya tuh harus nempel di mana, di telinga. Nah, dalam hal ini maka maksudnya bukan harus menempel begitu ya, tetapi paling tidak nih si jempolnya ini sejajar dengan telinganya, tapi tidak harus disyaratkan untuk menempel kepada kedua telinganya. Begitu Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Nah, semuanya di dalam praktek sholat pada dasarnya sama antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja perbedaannya, kalau laki-laki agak digagahin, gitu ya, dibukain. Tapi kalau perempuan dimasukin ke dalam, begitu. Jadi jangan kemudian seperti hanya takbiratul ihramnya seperti laki-laki. Begitu Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Kemudian wa indar ruku'i, yang kedua adalah ketika ruku, ya. Jadi ketika seseorang hendak ruku, sunnah mengangkat kedua tangan. Wa indal i'tidali, dan yang ketiga adalah ketika bangkit dari ruku, ketika hendak i'tidal, itu juga adalah merupakan kesunahan mengangkat kedua tangan. Yang keempat adalah wa indal qiyami minat tasyahudil awali, itu ketika berdiri atau bangkit daripada tasyahud awal. Nah, Ustadz Fajar, saya coba tanya. Ada, Ustadz Fajar, ada. Siap, Ustadz. Siap. Ada tasawuf yang lebih banyak dibandingkan dengan rakaat sholatnya. Kira-kira sholat apa? Tasawuf lebih banyak dibandingkan dengan rakaat sholatnya. Kira-kira sholat apa? Kusuk, Pak. Gerhana, Ustaz. Sholat gerhana. Maksudnya sholat fardu. Oh, sholat fardu. Sholat maghrib. Maghrib. Kalau seandainya seseorang datang ke masjid ternyata mendapati imam sedang dalam keadaan tahiyat akhir, maka kan kita tahiyat akhir, betul tidak? Betul. Tahiyat akhir kan? Atau kita masuk ke masjid itu pada saat rakaat yang ketiga dan kita mendapati imam dalam keadaan ruku, kan begitu ya? Imam dalam keadaan ruku misalkan. Maka kita melaksanakan ruku, dianggap satu rakaat, kan begitu ya. Nah, jadi hampir semuanya juga melaksanakan tasyahud bakal bisa tasyahudnya 4 kali dibandingkan dengan jumlah rakaat sholat maghribnya, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang menjadi catatan ketika kemudian kita coba mengikuti imam pada tasyahud awal, imamnya kita mengikuti gitu ya, apakah kita harus mengangkat kedua tangan? Maka pada dasarnya kaidahnya setiap berdiri yang didahului dengan duduk tasyahud terlebih dahulu, maka disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Jadi kalau seandainya memang dengan imam kita sampai 3 kali tasyahudnya, maka sunnah mengangkat kedua tangannya. Begitu ya Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Jadi kaidahnya setiap berdiri yang diawali dengan duduk tasyahud, maka itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan saja. Begitu terkait mengangkat tangan ketika bangun daripada tasyahud awal. Kalau di sini disebutkannya begitu. Tapi kaidahnya setiap berdiri yang diawali dengan duduk terlebih dahulu, maka Bapak Ibu sekalian sunnah mengangkat kedua tangan. Begitu ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ke yang lain? Baik, Bapak Ibu silahkan jika ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ke materi selanjutnya. Boleh dibuka kameranya dan di unmute atau di raise hand atau via chat. Silahkan Bapak Ibu.
Kalau tidak ada, kita lanjutkan terlebih dahulu. Sebetulnya penjelasan atau pasal pembahasan selanjutnya pun hanya membaca saja, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi mangga silakan kalau seandainya memang mau ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan, Ustaz Fajar. Tidak ada sepertinya, Ustaz. Baik, kita lanjutkan kepada materi yang selanjutnya. Masih di halaman 59 di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal. Syurutus sujudi. Syurutus sujudi. Adapun syarat sahnya sujud, sab'atun, ada 7. Syurutus sujudi, adapun syarat sahnya sujud, sab'atun, ada 7. Ayat juda yang pertama sujud ala sab'ati a'doin, sujud dengan 7 anggota. Ayat juda sujud ala sab'ati a'doin dengan 7 anggota. Wa antakuna jabhatuhu, dan yang kedua terbukti dahinya maksyufatan. Maksyufatan artinya terbuka. Watahamulu biroksihi, dan menekan, watahamulu dan menekan dahi, ya, jabhatu, watahamulu dan menekan dahi, biroksihi dengan kepalanya. Wa adamul huwi, dan tidak ada maksud yang lain, dan tidak ada maksud di ghairihi, kecuali wa adamul huwi, dan tidak ada maksud di ghairihi, selain daripada sujud, untuk selain sujud. Wa adamul huwi, dan tidak ada maksud di ghairihi, untuk selain sujud. Jadi maksudnya tidak boleh kalau misalkan sujud ada punya niatan yang lain, gitu ya. Wa alla yasjuda, dan tidak boleh sujud wa alla yasjuda, dan tidak boleh sujud ala syai'in, di atas sesuatu, at-taharruku, yang bergerak. Biharkatihi, sebab pergerakannya. Walayas juda, dan tidak boleh sujud ala syai'in, di atas sesuatu, yataharroku, yang bergerak, biharkatihi, dengan pergerakannya itu syai'. Wartifa'u asafilihi,
dan meninggikan anggota yang di bawah, wartifa'u asafilihi dan meninggikan anggota yang paling bawah, yang di bawah, ala a'alihi dari anggota yang di atasnya. Wa tuma'ninatu, dan yang ketujuh tuma'ninah fihi di dalam sujud. Aslun, satu pasal syurutus sujudi, adapun syaratannya sujud, sab'atun ada 7. Ayat juda yang pertama sujud ala sab'ati adoin dengan 7 anggota, wa antakuna jabhatuhu dan terbukti dahinya maksufatan terbuka, wa tahamulu dan menekankan dahi biroksihi dengan kepalanya, wa adamul huwi dan tidak ada maksud bigoyrihi untuk selain sujud, wa layas juda dan tidak boleh sujud ala sayin di atas sesuatu yataharroku yang bergerak biharakatihi dengan pergerakannya. Wartifa'u asafilihi dan meninggikan anggota yang di bawah, maksudnya meninggi yang di bawah itu asafilihi itu yang dimaksud asafilihi itu, mohon maaf ya, pantatnya lebih tinggi ala a'alihi daripada kepalanya, itu daripada anggota yang di atasnya, yang dimaksud adalah kepalanya. Watu ma'ninatu dan yang ketujuh adalah tuma'ninah fihi di dalam sujud. Boleh Kang Amir, silakan dibaca. Kang Amir, ini nongol Kang Amir. Sekarang nggak ada lagi. Mangga dibaca Kang Amir. Halo? Kalau tidak ada, mangga Ustaz Fajar. Silakan Ustaz Fajar dibaca lagi. Oh ya udah. Kang Amir ada Ustaz? Ada? Mangga Ustaz Amir. Ada. An yasjuda ala sab'ati a'doi. Aduh. Oh dari awal ya Ustaz. Benar. Surutu sujudi sab'atun. An yasjuda ala sab'ati a'doi wa an takuna jabahatuhu maksyufatan wa tahamulu biroksihi wa adamul huwihi ligoirihi wa an la yasjuda ala syai'in yataharraku biharokatihi wartifa'u asafilihi ala a'alihi wattumaninatu fihi. Syarat-syarat sujud ada 7. 1. Ketika sujud harus meletakkan 7 anggota badan di tempat sujud. 2. Dahinya harus terbuka. 3. Menekankan kepalanya ke tempat sujud. 4. Ketika turun untuk sujud tidak berniat selain sujud. 5. Tidak bersujud pada tempat yang bergerak karena gerakan orang yang sujud. 6. Menjadikan anggota badan bagian bawah lebih tinggi daripada anggota badan bagian atas. 7. Tumaninah ketika sujud. Jelaslah itu ogenan kumaha persina Ustaz Amir. Baik, nuhun ya Ustaz Amir yang sudah mencoba membacakan kembali terjemahan daripada pasal ini. Baik, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya musonif dalam hal ini mencoba juga menjelaskan terkait syarat sahnya sujud.
Jadi syarat sahnya sujud itu ada 7. Kalau seandainya di antara yang ketujuh ini tidak dilakukan, maka tentu ini dampaknya membatalkan kepada sujudnya itu sendiri. Nah, adapun syarat sahnya sujud itu ada 7, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bahwa seseorang harus sujud di atas 7 anggota badan. Gitu ya, kita sudah jelaskan secara detail pada saat penjelasan tentang rukun-rukun di dalam sholat. Saya kira ini tidak terlalu diperdalam lagi karena sudah dijelaskan di awal. Kemudian yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksufatan. Jadi yang kedua terbukti dahinya itu harus terbuka, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak boleh tertutup dan ini juga sudah dijelaskan. Kemudian fatahamulu birasihi, si dahinya itu menekan gitu ya. Dahinya itu menekan ke tempat yang memang seseorang bersujud. Artinya bahwa ada tekanan ketika seseorang sujud itu, begitu, bukan hanya sekedar nempel saja, apalagi ditahan, begitu ya. Jadi kalau seandainya ada kapas atau busa saja, ketika kemudian sujud, si kapas dan si busa itu ngadelowo. Nah, itu yang dimaksud dengan watahamulu birosihi. Kalau seandainya hanya ditahan saja, hanya sedikit nempel, nah itu tidak sah sujudnya. Jadi harus ada penekanan, gitu ya, diberatkan oleh kepalanya sendiri. Kemudian wa'adamul huyi li ghairihi, dan tidak boleh gitu ya sujud itu punya niatan yang lain. Misalkan seseorang hendak melakukan sujud itu bukan karena ingin sujud, tapi kenapa? Karena anaknya nangis, kemudian pada saat hendak diangkat, sekalian aja mau sujud, padahal niat di awalnya itu adalah ingin mengambil anaknya yang sedang nangis, atau misalkan didorongin sama anaknya tuh gitu ya, didorongin sampai posisi hendak mau sujud, sekalian ada mau sujud begitu ya. Nah itu malah didorongin, niatnya bukan karena ingin sujud. Nah itu juga tidak sah, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya wala yasjuda ala syai'in yataharraku ala syai'in yataharraku biharakatihi. Maka tidak boleh juga sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak begitu ya, dengan pergerakannya kita. Kalau misalkan mau kena, itu kan dipakai, digunakan oleh kita, sorban juga sama, kopea juga sama. Kalau seandainya kita sujud di atas sorban atau sujud di atas mukena,